Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam dunia politik, segala yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang terbaru adalah meradangnya Partai Demokrat ketika disebut Muhaimin Iskandar yang notabene Ketua Umum PKB justru menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Wajar memang jika suatu kelompok marah ketika jagoannya tidak diikut sertakan dalam sebuah kontestasi. Tetapi kita juga harus mengingat dunia politik memang berbeda. Dunia politik sangatlah dinamis dan membutuhkan strategi untuk memenangkan pertarungan di atas pijakan yang disepakati bersama. Inilah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari ini, semangat perubahan dalam dinamika politik. Bersama saya, Afiani Malik. Semangat perubahan dalam dinamika politik. Konstelasi politik nasional kian menghangat di tengah semakin dekatnya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 18 Oktober mendatang. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah politik. Karena pada dasarnya, politik adalah seni kemungkinan, art of possible. Namun demikian, politik tidak sekadar mencari kemungkinan-kemungkinan tanpa sebuah nilai yang akan dibawa sebagai landasan perjuangan menuju kemenangan dalam konstelasi pemilu 2024. Yang terbaru adalah kondisi yang sedang menghangat di Koalisi Perubahan untuk Perbaikan atau KPP. Partai Nasdem disebut-sebut mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga membuat Partai Demokrat yang berkeras menjagokan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres meradang. Politik tidak sekadar cita-cita. Politik butuh strategi untuk memenangkan pertarungan di atas pijakan yang disepakati bersama KPP yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera memiliki visi yang sama untuk menciptakan perubahan dari kondisi sekarang di era pemerintahan Joko Widodo. Di samping berbagai kemajuan yang dicapai, sejumlah permasalahan muncul seperti penurunan pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Indeks Demokrasi Indonesia. Begitu pula pembangunan sumber daya manusia di saat Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi. Kemampuan kognitif dan mutu kesehatan masyarakat yang rendah masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan. Alhasil, produktivitas dan daya saing bangsa Indonesia masih kedodoran dibandingkan negara lain. World Population Review pada Oktober 2022 merilis tingkat IQ negara-negara di seluruh dunia. Dalam rilis tersebut, disebutkan IQ orang Indonesia rata-rata mencapai 78,49 dan menduduki peringkat ke-130 dari 199 negara di dunia serta urutan terakhir dari 10 negara ASEAN. Selain masalah SDM Indonesia yang masih tertinggal di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap impresif karena mampu menghalau dampak badai pandemi COVID-19, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Badan Pusat Statistik menghitung ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio Gini. Angkanya mencapai 0,388 poin dari skala 0 sampai 1 poin pada Maret 2023. Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibanding torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin.
Dari data ini kita melihat pemerataan ekonomi masih menjadi PR besar yang harus dituntaskan. Asas keadilan masih terpinggirkan dalam peta jalan ekonomi Indonesia. Belum lagi pembekalan utang negara di tengah maraknya proyek-proyek infrastruktur yang mubazir, salah hitung, bahkan kontraproduktif bagi lingkungan seperti proyek food estate atau lumbung pangan. Tak hanya itu, sedikitnya 5 bandara sepi, bak kuburan karena minimnya aktivitas penerbangan. Meski sejumlah bandara sepi, pemerintah maju terus pantang mundur. Sebanyak 10 bandara baru akan dibangun pada tahun ini. Dinamika di KPP yang menggadang Anies Baswedan Muhaimin Iskandar semoga tidak menyurutkan semangat perubahan untuk Indonesia lebih baik, menjadi negara maju pada Indonesia Emas 2045. Masuknya Partai Kebangkitan Bangsa dalam KPP menambah kekuatan untuk mendulang suara pada basis Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan terbesar di tanah air. Politik membutuhkan strategi untuk menang, bukan ngotot tapi tunggang langgang menghadapi lawan di gelanggang kontestasi Pilpres 2024. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, semangat perubahan dalam dinamika politik. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Halo. Dinamika, ada perbincangan yang hangat, ada hati yang panas gitu ya, Mas Arief. Yang jadi perbincangan ya soal tentu Anies yang seperti akan menggandeng Caimin sebagai pendamping gitu, dan kemudian Demokrat yang keluar dari koalisi perubahan. Ada curhatan, tuduhan muncul gitu. Bagaimana secara objektif melihat dinamika politik hari ini, Mas Arief? Saya menilai ini adalah sebuah pelajaran basic buat seluruh politisi. Lalu juga kalau buat publik ini adalah sebuah tontonan yang amat sangat dramatik. Bahkan kalau tadi melihat bagaimana Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan kekecewaannya, sangat dramatik, sangat melankolik. Dan saya pikir di balik itu ada banyak sekali pelajaran yang pada akhirnya bisa kita petik. Buat politisi, sepanjang janur belum melengkung, apapun bisa terjadi. Dan tidak ada pun satu pun politisi yang mau berlaga untuk kalah. Jadi segala macam strategi, segala macam hal yang pada dasarnya bisa mereka lakukan sampai detik terakhir, apapun itu, perubahan, penyesuaian, itu pasti akan mereka lakukan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang baik buat pendidikan politik, baik bagi politisi dan juga bagi publik. Nggak ada teman yang abadi, nggak ada juga lawan yang abadi ya, Mas ya? Yang ada kepentingan. Kepentingan, oke. Mas Arief, untuk melihat seperti apa tanggapan dari para tokoh kita mengenai situasi politik hari ini, termasuk juga bagaimana dengan kondisi di koalisi perubahan, kita simak bersama statement dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berikut ini. Ya, proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu mengingatkan, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin, harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain, ya. Ya, Mas Arief, kalau tadi ditekankan oleh Pak Surya soal harmoni, mungkin dengan situasi sekarang agak sulit untuk Partai Demokrat menerima dan harmoni dengan situasi ini. Tapi kan itu menjadi tujuan yang bersama. Siapa juga yang mau kemudian berpolitik yang panas, tercerai berai, perpecahan, mengusung seperti itu kan enggak gitu. Apakah apa momen ketika kemudian akan ketemu titik apa yang menemukan akhirnya harmoni itu, semangat perjuangan, dan sama-sama melihat bahwa ujungnya kepentingan yang bersama. Saya tadi sebelum ada pengumuman bahwa mereka keluar ya dari koalisi, saya percaya bahwa ini adalah kekecewaan atau kemarahan sesaat. Itu reaksi yang wajar sebenarnya. Dan itu merupakan wajar. Ada AHY yang bercita-cita menjadi pucuk pimpinan tertinggi di Indonesia sebagai wakil presiden, itu saya pikir wajar. Dan waktu tidak jadi sebagai bacawa pres, dia kecewa. Tapi saya pada saat
sebelum ada pengumuman mereka keluar dari koalisi, saya percaya bahwa mereka akan mencerna kemarahan ini, kekecewaan ini, lalu mereka akan konsolidasi dengan Nasdem, PKS dan rekan PKB. koalisinya rekan ini koalisinya. ya. Kenapa? Karena saya selalu percaya bahwa dari tiga, paling tidak yang sebut-sebut, tiga capres dengan platform politiknya masing-masing, hanya satu yang bilang perubahan, hanya satu yang mengusung perubahan. Jadi kalau saya sekarang, pada saat itu ya, kalau pada saat itu saya yakin bahwa mereka paham dan mereka setia pada misi perubahan, ya, pastinya mereka akan melakukan konsolidasi dan menyusun strategi baru. Tetapi ternyata kan tidak, ya, hal yang pada dasarnya dijadikan misi utama ternyata bukan perubahan, ternyata adalah kedudukan, gitu ya, wapres. Sehingga waktu Partai Demokrat keluar dari koalisi, saya melihat bahwa ya ini adalah salah satu dari contoh di mana politisi adalah yang dikejar adalah power. Dan ini merupakan salah satu hal yang kurang lebih dibaca oleh publik seperti itu. Oke, dan akhirnya dibuktikan oleh waktu gitu. Yang mana kemudian masih berpegang teguh pada visi dan kesepakatan bersama, mana yang kemudian mungkin lebih mengejar status dan kedudukan tertentu gitu ya. Iya, karena Afi kan kalau misalnya kita dari 3 calon, ini hanya satu yang bilang perubahan, yang satu, yang 2 lagi meneruskan, berkelanjutan. Artinya kalau misalnya Demokrat akan bergabung dengan salah satu atau nanti membentuk poros baru, saya pikir bukan perubahan lagi, atau dia bukan perubahan yang lain gitu ya. Tapi kita belum tahu. Tetapi itulah yang pada akhirnya publik lihat bahwa ternyata power atau kedudukan ini merupakan salah satu hal yang juga menjadi salah satu elemen penting buat Partai Demokrat. Mas Arief, untuk melengkapi diskusi kita simak bersama sebenarnya statement resmi dari Partai Demokrat, pemirsa, berikut ini. Setelah rapat dilakukan, kemudian Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP). Oke, baik. Mas Arief, kita akan tadi sama-sama kita dengarkan statement resmi dari Partai Demokrat dan sejauh mana sebenarnya keluarnya Partai Demokrat dan masuknya PKB dalam sebagai partai baru dalam koalisi perubahan ini akan berdampak pada peta politik, karena kita tahu juga bahwa PKB juga keluar dari koalisinya yang mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden. Kita akan bahas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik, pesan, terima kasih Anda masih bersama kami, Mas Arief. Ini kan dinamika politik masih cair lah gitu kan. Yang udah resmi deklarasi aja bisa tukeran koalisi gitu kan. Sejauh mana sih keluarnya Partai Demokrat lalu kemudian masuknya Partai PKB gitu bisa berpengaruh pada peta koalisi hari ini? Adakah efek besarnya? Memang ada efek besarnya yang mungkin akan muncul ya kalau ada beberapa anggota parpol di Senayan yang akan keluar dari salah satu koalisi lagi untuk bergabung untuk menjadi poros keempat, itu bisa juga gitu ya. Tapi kan kita belum tahu mana yang pada akhirnya akan melakukan hal tersebut. Karena janur kuningnya belum melengkung. Belum melengkung. Janur kuning itu melengkung antara 19 Oktober sampai 25 November. Jadi kita harus lihat pendaftaran di sana. Jadi apakah sekarang kita akan melihat Partai Demokrat akan merapat ke kubunya Pak Prabowo atau ke Bu Mega, itu merupakan salah satu hal yang juga kita harus antisipasi. Tetapi kalau misalnya ada partai lain yang pada akhirnya akan keluar dari salah satu koalisi tersebut untuk pada akhirnya membentuk poros keempat, itu juga mungkin merupakan salah satu hal yang kita akan dapati. Oke, kita tampilkan ini ada kurang lebih peta dari koalisi yang mendukung
masing-masing baca pres, berarti 54 kursi akan out dari, dari KTP, koalisi KTP, yang mendukung Anies Baswedan gitu ya, dianggaplah di floating. Kalau kita lihat bahwa Demokrat keluar, tapi sebenarnya juga kan PKB keluar juga dari partai pendukung Prabowo Subianto. Tapi bisa dibilang agak santai Prabowo sebagai baca pres yang memang awalnya udah gandengan lah gitu sama PKB menanggapi dinamika hari ini. Boleh kita putarkan dulu statement Prabowo seperti apa? Kita simak bersama sebelum kita tanggapi lebih lanjut. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Ya, nah Mas Arief, ini kita masyarakat publik itu ditampilkan berbagai karakter di situasi yang sangat dinamis. Ada yang mengatakan santai-santai saja, ada yang curhat, ada yang marah-marah gitu. Apa yang bisa diambil Mas dari sikap-sikap para tokoh politik ini? Ya, ini semua kembali lagi, ini menjadi salah satu tontonan yang menarik, sangat dramatik, tapi juga di satu sisi bagi politisi khususnya ini menjadi sebuah pelajaran yang amat sangat berharga. Jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan, tetap berstrategi, fokus pada hal-hal yang pada dasarnya ingin dijadikan tujuan. Jadi sepanjang kita belum menyaksikan apapun antara tanggal 19 Oktober sampai 25 November, ini masih banyak hal yang bisa berubah ya. Karena bagi para politisi itu momen di mana itu hal yang bisa kita anggap sebagai kepastian apabila nanti Oktober mereka dilantik di sidang MPR. Itu baru momen yang pada dasarnya bisa kita pastikan bahwa mereka telah menjadi presiden dan wakil presiden dari Republik Indonesia. Gitu ya, bisa diakui. Nah, tapi kan gini, ini kan ketika tokoh politiknya ada yang santai, turun ke bawah, ke pendukungnya, ke simpatisannya juga mungkin pasti akan lebih santai gitu kan. Ketika kemudian atasnya panas atau marah atau segala macam bisa juga menurunkan sikap itu ke bawah gitu. Nah, kita tahu bahwa di politik semua bisa terjadi kan Mas Arief. Bagaimana kemudian masyarakat di bawah, simpatisan, pendukung, pemilih, ini bisa tetap objektif dan berkepala dingin untuk melihat situasinya, tidak terbawa pada emosi yang sesaat. Betul. Afi, saya melihat bahwa masyarakat tidak senaif itu ya. Mereka bisa mencerna banyak hal. Dan pada akhirnya mereka akan belajar dari berbagai macam sikap, dari berbagai macam ucapan, dari berbagai macam komitmen atau tindakan-tindakan yang ditunjukkan oleh para politisi yang pada akhirnya akan dipilih oleh mereka. Sehingga saya yakin bahwa ini merupakan sebuah proses pendewasaan berpolitik di Indonesia, baik para politisi maupun rakyatnya. Dan ini akhirnya kita akan melihat, ketua umum parpol tersebut dengan sangat santai, dengan sangat casual bilang ini demokrasi, ini merupakan salah satu hal yang wajar. Yang satu ada yang lagi bilang saya dikhianati, musang berbulu domba dan segala macam. Itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya juga menjadi bagian dari judgement publik untuk menilai mereka seperti apa. Seorang politisi senior harusnya menunjukkan kualitas kesenioritasan mereka dalam berpolitik. Dan itu yang pada akhirnya juga kembali lagi menjadi penilaian publik terhadap mereka. Ketika politik itu selalu dinamis, itu adalah seni untuk menghitung berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, adu strategi, ada semangat perubahan, namun ada etika politik. Nah, itu bagaimana meramu itu? Karena yang merasa kecewa tentu mengatakan tak ada etika politik kita. Itu bagaimana tuh Mas Arief melihat itu? Ini kembali lagi ya pada bagaimana nanti tauladan yang pada akhirnya dijadikan bagian dari berkampanye atau melakukan komunikasi politik dengan grassroots, karena itu amat sangat penting. Grassroots itu merupakan salah satu elemen yang amat sangat penting untuk dijaga. Kenapa? Karena politisi itu kadang-kadang harus punya rasa tanggung jawab yang baik. Mereka sudah melakukan berbagai macam kampanye, mereka menanamkan banyak sekali pemahaman-pemahaman, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Begitu mereka terpilih atau tidak terpilih, tidak ada seorang pun yang akan balik lagi ke konstituen untuk mengandu semua hal yang pada dasarnya berbahaya buat alam pikir seseorang. Nah, makanya ini merupakan sebuah proses di mana perilaku, ucapan, komitmen, tindakan yang dilakukan oleh para politisi itu harus pada akhirnya kita jadi kontribusi kita, ujung-ujungnya adalah pendidikan politik. Oke, baik. Mas Arief, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Termasuk juga ada beberapa pekerjaan rumah dari bangsa ini, terutama dari sisi pembangunan sumber daya manusia yang perlu serius untuk diselesaikan jelang Indonesia Emas 2045. Bagaimana kemudian momentum Pilpres 2024 dan Presiden terpilih nantinya menjadi dua titik penting menuju Indonesia Emas. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, baik pemirsa, kami tampilkan ini ada polling yang kami lakukan di media sosial di aplikasi X. Akan masuknya PKB dalam koalisi pendukung baca pres Anies Baswedan, menurut Anda mengejutkan atau sudah bisa terbaca sebelumnya? Ya, kurang lebih banyak yang mengatakan, 70% mengatakan oh mengejutkan karena mungkin tidak pernah terbaca di diskusi publik atau bahkan di survei bahwa ternyata ujungnya Anies Baswedan akan berpasangan dengan Caimin gitu. 30% mengatakan ya sudah bisa terbaca sebelumnya. Seperti itu Mas Arief. Dan satu lagi kita akan bacakan komentar dari netizen dari Lukas yang mengatakan kalau komitmennya sama harusnya berpikir strategi untuk menang. Iya itu kan, kembali lagi dengan diskusi Mas Arief tadi kan. Ini sebenarnya target utamanya mau ngejar kedudukan, titel gitu sebagai status atau memang visi besarnya gitu. Kalau harusnya sama kan kenapa kemudian harus bereaksi seperti itu Mas Arief? Gak apa-apa kecewa, tapi kita tempatkan kekecewaan itu pada porsinya. Karena visinya tetap hanya harus sama. Karena visi itu kan adalah landasan perjuangan bersama. Dan kalau misalnya visinya tiba-tiba diganti, jadi yang berkhianat itu siapa? Gitu ya. Jadi kita pertanyakan visi yang oleh diusung. Lalu bagaimana dua momentum Pilpres 2024 dan juga termasuk presiden terpilih nantinya menjadi dua momentum penting menuju ke pembangunan atau target-target Indonesia, Mas Arief? Ya, apabila seluruh kandidat itu memiliki pemahaman yang sama atas berbagai macam PR kita, peningkatan IPM, penurunan, maksudnya meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, meningkatkan indeks demokrasi kita, lalu bagaimana kita mengatasi Gini ratio kita yang masih harus diperbaiki, ketimpangan distribusi kekayaan dan pembangunan itu harus segera dilakukan, lalu pengurangan tingkat kemiskinan, ya itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus menjadi PR kita semua. Karena tanpa ingin mengecilkan bahwa keberlanjutan itu menjadi sebuah hal yang penting, tetapi bagaimana kita memanfaatkan keberlanjutan menjadi sebuah hal yang jauh lebih baik lagi untuk bekal pembangunan kita ke depan, itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi PR kita semua. Oke, terakhir bagaimana menjagalah semangat politik dalam politik selalu berubah ya. Bagaimana kemudian menjaga semangat ini dalam mengantisipasi apapun yang terjadi di politik hari ini dan ke depan? Kita sudah melalui banyak tonggak peristiwa, Afi, 2014, 2019 dan dalam berbagai macam ajang pilkada juga sudah kita lewati, dan saya pikir bangsa ini lulus dan lolos untuk kita nilai bahwa banyak sekali tonggak-tonggak pendewasaan berpolitik rakyat maupun politisi. Sehingga 2024 juga merupakan salah satu momentum di mana kita akan menghadapi ujian yang berbeda, dan di sini merupakan salah satu hal yang kita harus bebankan ini pada tokoh utamanya, jadi para politisi yang akan berlaga. Bagaimana cara mereka membawa publik Indonesia untuk bisa melalui sebuah perjalanan pendidikan politik yang baik, yang bisa membekali di waktu-waktu mendatang 2029 dan seterusnya. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita kawal dan kita tagih pada mereka. Oke, baik. Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Juga pemirsa, terima kasih banyak untuk atensi Anda. Kita jumpa lagi di editorial malam minggu depan. Have a nice weekend. Selamat malam, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.